Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwat, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembatal-pembatal wudu, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan memasuki permasalahan yang ketujuh. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua permasalahan, yaitu permasalahan yang ketujuh dan permasalahan yang kedelapan. Nah, langsung saja, al-mas'alatu sabi'atu ma yajibu lahul wudu. Jadi di sini kita masih membahas permasalahan sekitar wudu. Masalah yang ketujuh yaitu apa saja amalan-amalan yang diwajibkan bagi seseorang untuk berwudu. Di sini disebutkan wa yajibu 'alal mukallafi fi'lal wudu lil umuril atiyah, dan diwajibkan bagi seorang yang mukallaf, seorang muslim balik, berakal, fi'lal wudu, untuk melakukan wudu, lil umuril atiyah, terhadap perkara-perkara berikut. Al-awwal as-shalah, yang pertama adalah sholat. Karena syarat sahnya sholat itu harus bersuci, baik itu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Li hadisi Ibni Umar marfu'an, la yaqbalullah sholata bi ghairi tuhurin wala shadaqata min ghululin. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat tanpa bersuci, dan juga tidak akan menerima sedekah dari harta curian. Maka ketika seseorang mengerjakan sholat dan dia belum bersuci, belum berwudu, maka sholatnya tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan yang diwajibkan bagi seseorang untuk berwudu adalah at-tawafu bil baitil haram fardhon kana au naflan, yaitu tawaf di Baitul Haram, di Ka'bah, baik itu tawafnya fardu maupun tawaf yang sunnah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawaddo'a thumma tawafa bil bait. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau barulah tawaf di Ka'bah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu bil baiti sholatun illa annallaha abaha fihi al-kalam. Jadi tawaf di Ka'bah itu kedudukannya seperti sholat. Maksudnya apa? Ketika seseorang hendak melakukannya itu harus disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala abaha fihi al-kalam, membolehkan di dalam tawaf ini untuk berbicara, dan sholat tidak diperbolehkan untuk berbicara. Waliman ihi al-haid minat tawafi hatta tadhur, dan juga berdasarkan dalil larangan perempuan yang sedang haid untuk tawaf sampai dia benar-benar suci. Kemudian amalan-amalan yang diwajibkan bagi seseorang untuk berwudu terlebih dahulu adalah masul mushafi bi basyratihi bila hailin, memegang mushaf secara langsung, bi basyratihi, dengan kulitnya, bila hailin, tanpa ada pembatas, tanpa ada perantaranya, baik itu berupa kain dan yang lainnya. Liqoulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hanya orang-orang yang suci. Dan juga Nabi SAW bersabda, la yamassul Qur'an illa tahir. Nabi SAW mengatakan, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu tadi tiga amalan-amalan yang diwajibkan bagi seseorang untuk berwudu. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya, al-mas'alatu tsaminah ma yustahabbu lahul wudu. Permasalahan yang kedelapan,
menjelaskan apa saja yang dianjurkan bagi seseorang untuk berwudu. Jadi kapan saja seseorang disunnahkan untuk berwudu. Di sini disebutkan yustahabul wudu wa yundabu fil ahwalit taliyah, dan dianjurkan wudu dan disunnahkan di dalam keadaan-keadaan berikut. Jadi ada keadaan-keadaan yang mana seseorang muslim itu dianjurkan untuk berwudu. Al-awwal inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an. Yang pertama adalah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika hendak membaca Al-Qur'an. Karena tentunya seseorang ketika dia ingin berzikir kepada Allah haruslah dalam keadaan yang sebaik mungkin, yaitu ketika seseorang dalam keadaan bersuci. Kemudian yang kedua, inda kulli sholatin. Di antara keadaan yang dianjurkan untuk berwudu adalah ketika setiap mau sholat. Limuwadobati sallallahu alaihi wasallam ala dalik. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hal tersebut. Jadi setiap hendak mau sholat itu disunahkan untuk berwudu. Meskipun dia masih dalam keadaan suci, maka itu disunnahkan untuk berwudu setiap mau sholat. Kama fi hadis Anas radhiyallahu anhu qol, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa inda kulli shalah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu setiap hendak mau sholat. Kemudian yang ketiga, yustahabul wudu lil junubi ida arada ayyauda lil jima. Dianjurkan berwudu bagi orang yang junub. Kapan? Apabila dia ingin untuk mengulangi jima, ingin bersetubuh kembali. Jadi ketika seseorang sudah bersetubuh, kemudian dia ingin bersetubuh kembali di waktu yang singkat, maka disunnahkan atau dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Au arada naum, atau ketika seseorang junub tadi ingin tidur. Awil akla awis syurba, atau ketika seseorang yang junub tadi hendak makan maupun hendak minum. Maka keadaan-keadaan tadi itu disunnahkan baginya untuk berwudu. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, berdasarkan hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ayyauda falyatawaddo." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, yaitu istrinya, kemudian thumma arada ayyauda, kemudian dia ingin untuk mengulanginya, maksudnya mendatangi istrinya itu bersetubuh dengannya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Dan juga disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah qabla ayyanam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila ingin tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, beliau berwudu seperti wudunya ketika mau sholat. Jadi wudu sempurna qabla ayyanam, sebelum beliau tidur. Dan juga diriwayatkan dari Aisyah fa arada ayyakula aw yanam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ketika hendak makan atau tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub. Kemudian keadaan-keadaan yang disunnahkan, dianjurkan untuk berwudu yang keempat adalah al-wudu qabla al-ghusli. Wudu sebelum seseorang itu mandi. Baik itu mandi junub ketika seseorang selesai bersetubuh kemudian ingin mandi besar, maka dianjurkan untuk wudu terlebih dahulu. Atau ketika seseorang selesai haidnya atau selesai nifasnya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadisnya Aisyah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda
fayaghsilu yadayhi summa yufrik biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau mandi dari junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Summa yufrik, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya dibersihkan terlebih dahulu. Tsumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau barulah wudu seperti wudunya Nabi ketika mau sholat. Nah, kemudian yang terakhir, indan naumi, di antara keadaan-keadaan yang dianjurkan bagi seseorang untuk berwudu adalah ketika mau tidur. Dan tidur ini umum, baik itu tidur pagi, siang hari maupun malam hari. Li hadisil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qol, dalilnya berdasarkan hadisnya Bara' bin Azib, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji ala syakkikal aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian hendak mendatangi tempat berbaringmu, tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu ketika mau sholat. Jadi ketika seseorang ingin tidur, Nabi mengatakan wudulah kalian. Summat toji, kemudian berbaringlah ala sakikal aiman, di atas lambungmu yang bagian kanan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ketika seseorang mau tidur, di antara anjurannya adalah dengan berwudu. Nah, itu tadi tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang dianjurkan bagi seseorang untuk berwudu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.